Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Bacaan utama untuk khotbah di Minggu Paskah yang pertama ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena Ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa Ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Demikian sabda Tuhan.
Terpuji namanya. Amin. Tema kita, segala sesuatu telah ditaklukkannya. Shalom saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, selamat hari Paskah. Mari berikan tangan kananmu kepada orang yang ada di sampingmu dan katakan, Kristus bangkit, kita menang. Mari kita katakan, Kristus bangkit, kita menang. Nah, saudara-saudara, saya mau mengatakan seperti ini, bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita patut berbangga diri dan bersukacita karena kita punya Tuhan yang hidup. Ya, kita patut berbangga karena kita punya Allah yang berkuasa atas kehidupan sehingga kematian takluk di hadapannya. Maut tak berdaya membelenggu kehidupan. Dengan kebangkitan Kristus, sengat maut dipatahkan. Itulah sebabnya kebangkitan Kristus adalah kemenangan iman bagi orang percaya. Dan ini merupakan penegasan bahwa iman Kristen adalah iman yang benar. Sebab dengan iman Kristen, iman pada kebangkitan, kepastian akan keselamatan bukan soal nanti, tetapi menjadi soal sekarang dan di sini. Karena itu saudara-saudara, tak bisa dibayangkan andai saja Tuhan Yesus yang disebut Kristus Mesias itu tidak dibangkitkan. Tepat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam ayat 14. Jika Kristus tidak bangkit, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi, jika Kristus tidak bangkit pada hari ketiga, sia-sialah jerih lelah dan pengorbanan para hamba-hamba Tuhan. Sia-sialah jerih lelah dan pengorbanan Bapak Pendeta Petrus Silas, juga pemberitaan Pendeta Johnny Delima, pemberitaan para penatua, pemberitaan para diaken. Sia-sialah jerih lelah para penginjil atau misionaris dalam memberitakan Injil sampai ke pelosok, pedalaman, pegunungan, pedesaan, mengarungi laut dan samudra, bahkan sampai ke seluruh penjuru bumi ini. Sia-sialah pengorbanan itu. Tetapi saudara-saudara, yang benar ialah Kristus bangkit. Kristus bangkit sehingga semua yang kita lakukan dalam pelayanan tidak menjadi sia-sia. Inilah yang membedakan kekristenan dari kepercayaan yang lain. Iman Kristen adalah iman yang berdiri atau dibangun di atas dasar kebangkitan Kristus. Tanpa kebangkitannya, sia-sialah pemberitaan Injil dan kekristenan tidak akan pernah ada sampai detik ini. Ya, andai saja Kristus tidak bangkit, maka binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Ayat 18. Sehingga benar, andai saja Kristus tidak bangkit, maka orang yang percaya kepada Kristus menjadi orang-orang yang paling malang di dunia ini. Tetapi syukur kepada Tuhan, karena Kristus bangkit, maka kitalah orang-orang yang paling berbahagia dan paling beruntung dalam dunia ini. Mengapa? Karena kebangkitan Kristus telah membebaskan semua orang yang percaya dari belenggu dosa, dan kebangkitan itu memberi jaminan kehidupan yang kekal. Yang percaya katakan amin. Nah saudara-saudara, oleh karena pengharapan pada kebangkitan Kristus adalah sesuatu yang pasti, maka sepatutnya pengikut Kristus mutlak menggantungkan seluruh keberadaan hidupnya pada keyakinan kepada Kristus yang bangkit itu. Hal inilah yang membuat Rasul Paulus tetap memiliki roh yang menyala-nyala dalam pemberitaan Injil, sekalipun harus diperhadapkan dengan ujian dan tantangan yang tidak ringan. Kebangkitan itulah yang terus memberi motivasi bagi Rasul Paulus untuk menjangkau banyak jiwa tanpa berkeluh kesah. Sekali lagi saudara-saudara, pengharapan hidup kita sebagai pengikut Kristus adalah pengharapan yang pasti. Mengapa? Karena pengharapan itu dibangun di atas dasar kebangkitan Kristus. Nah saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, melalui perenungan di Minggu Paskah pertama yang berada di bawah sorotan tema segala sesuatu telah ditaklukkannya, ada beberapa hal yang hendak saya tekankan. Yang pertama,
Berita kebangkitan Tuhan Yesus adalah inti atau sentral dari pemberitaan Injil. Kebangkitan Kristus itulah Evangelion. Kebangkitan Kristus itulah Injil. Kebangkitan Kristus itulah berita sukacita. Sebab dengan kebangkitan itu, pencarian manusia akan keselamatan terjawab sudah. Hanya di dalam Kristus yang bangkit ada kehidupan. Dan karena ada kehidupan, maka ada harapan. Dan harapan orang yang percaya pada kebangkitan bukan harapan yang kosong, tetapi harapan yang penuh, di mana keselamatan dan kehidupan yang kekal menjadi sebuah kepastian. Itulah sebabnya ketika seorang penjahat berkata kepadanya, Yesus, ingatlah akan daku saat engkau datang dalam kemuliaan kerajaanmu. Dan Tuhan Yesus menjawabnya, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Itu hal yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, kebangkitan Yesus adalah yang sulung. Ayat 20. Sulung artinya Yesuslah yang pertama kali bangkit dari antara orang mati dan tidak mengalami kematian kembali. Tidak ada satupun manusia dalam dunia ini yang pernah mati lalu bangkit kembali dan tidak akan mengalami kematian lagi. Hanya Yesus. Dan karena itu Yesus disebut yang sulung, yang pertama. Artinya apa? Ada yang kedua. Yang kedua itu adalah saudara dan saya yang percaya kepadanya. Kalau Yesus yang menjadi buah sulung dari kebangkitan itu dan kita percaya pada fakta itu, maka kitalah orang-orang yang akan mengalami hal yang sama. Dibangkitkan bersama-sama dengan Dia untuk menikmati kehidupan kekal dalam kerajaan sorga. Itulah sebabnya saudara-saudara, setiap orang yang percaya akan diisapkan ke dalam kebangkitan Kristus. Orang yang percaya kepada Tuhan yang bangkit itu tidak akan mengalami kematian yang kekal, tetapi yang dialami adalah kehidupan kekal bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan kerajaan sorga. Yang ketiga, saudara-saudara, kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa kuasa maut tak berdaya di hadapan Kristus. Dan karena Kristus bangkit, maka kita yang percaya pun akan dibangkitkan. Orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus tidak hanya dibangkitkan tetapi diberi kuasa untuk mematahkan kekuatan iblis. Ingat, iblis sering menghadirkan dirinya dalam berbagai bentuk cobaan. Ia bisa hadir dalam kelimpahan yang membuat kita terlena oleh kenikmatan. Tetapi ia juga bisa hadir dalam penderitaan yang membuat kita berkeluh kesah dan bersungut-sungut. Dengan beriman kepada Kristus yang bangkit, maka dalam keadaan apapun, senang ataupun susah, pahit atau manis, kita akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita akan selalu berkata, terpuji nama Tuhan. Sebab ia ada saat aku kelimpahan dan ia pun tetap ada di kala aku dalam kekurangan. Sikap iman seperti ini, kita memiliki kuasa kebangkitan Kristus. Dan dengan kuasa kebangkitan itu, kita dapat mematahkan sengat iblis. Dan kita bisa berkata, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kemenanganmu? Selamat menikmati Minggu Paskah yang pertama. Tuhan Yesus yang bangkit memberkati saudara sekalian. Terpuji namanya sekarang dan sepanjang masa. Haleluya. Amin.